Hai teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Teresia Angelina dari Prodi Komputerisasi Akuntansi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan full costing dan variable costing. Metode perhitungan full costing dan variable costing dalam akuntansi manajemen. Latar belakang yang saya buat, dalam akuntansi manajemen, metode penentuan harga pokok produksi sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan manajemen. Dua metode yang umum digunakan adalah full costing dan variable costing. Pemilihan metode yang tepat dapat mempengaruhi laporan laba rugi dan analisis kinerja suatu produk. Oleh karena itu, penting pelaku usaha untuk memahami perbedaan kelebihan dan kelemahan masing-masing metode. Pengertian dari variable costing adalah variabel hanya menghitungkan biaya produksi variabel saja dalam menentukan harga pokok produk. Biaya tetap dianggap sebagai biaya periode dan langsung dibebankan dalam laporan laba rugi. Sedangkan full costing adalah metode penentuan harga pokok produksi dengan mengalokasikan semua biaya produksi, baik biaya tetap maupun biaya variabel, ke dalam harga pokok produk. Ini berarti semua biaya overhead pabrik, gaji tetap, dan penyusutan yang juga dimasukkan ke dalam perhitungan. Adapun penerapan metode variable costing dan full costing yang pertama, menggunakan full costing untuk pelaporan keuangan eksternal. Yang kedua, menggunakan variable costing untuk keperluan manajemen internal dan pengambilan keputusan jangka pendek. Dari kedua penerapan metode tersebut, baik metode full costing maupun variable costing memiliki kegunaan praktis yang berbeda. Perusahaan yang ingin menghitung laba keseluruhan secara komprehensif akan memilih full costing. Sementara, bagi perusahaan yang ingin menentukan strategi bisnis cepat dan fleksibel, variable costing adalah alat yang sangat berguna. Adapun contoh soalnya, taksiran biaya overhead tetap per tahun adalah 100 juta. Realisasi biaya overhead pabrik untuk tahun 2022, 2023, dan 2024 berjumlah 100 juta. Harga jual produk per unit yaitu 10.000. Biaya administrasi dan penjualan tetap per tahun adalah 50 juta. Berdasarkan informasi di atas, dapat disusun laporan laba atau rugi dengan metode variable costing dan full costing. Dari tabel berikut, ada persediaan awal. Persediaan awal di tahun 2022 tidak ada. Di tahun 2023, 50.000. Di tahun 2024, 25.000. Produksi di tahun 2022, 200.000. Tahun 2023, 250.000. Di tahun 2024, 300.000. Penjualan di tahun 2022, 150.000. Di tahun 2023, 275.000. Di tahun 2024, 315.000. Persediaan akhir yang tersedia di tahun 2022 adalah 50.000, tahun 2023 25.000, di tahun 2024 10.000. Biaya variabel per unit, yaitu ada biaya bahan Rp2.000, biaya upah 750 perak, biaya overhead pabrik variabel 250 perak, biaya administrasi dan penjualan 125 perak. Dari contoh soal berikut, saya akan menjelaskan jawabannya yang saya dapat. Yang pertama saya mencari metode variable costing, kemudian yang kedua nanti saya akan mencari metode full costing. Pertama, kita mencari variable costing. Nah, di sini saya sudah membuat tabel, yang di mana tabelnya berisi tentang laporan laba rugi variable costing dan full costing. Pertama, saya membuat tabel yang sudah saya lampirkan di soal, kemudian saya menambahkan biaya bahan 2.000 rupiah, biaya upah 750, biaya overhead pabrik variabel 250, biaya administrasi dan penjualan 125. Kemudian ada biaya overhead tetap per tahun 100 juta, harga jual produk per unit 10.000, biaya administrasi dan penjualan tetap per tahun 50 juta. Dari sini pertama kita akan menghitung HPP per unitnya dulu terlebih dahulu.
Cara menghitung HPP per unit, biaya bahan ditambah biaya upah ditambah biaya overhead pabrik variabel. Dapatlah HPP per unitnya 3.000. Kemudian kita masuk ke tabel berikut, laporan laba atau rugi variabel costing, di mana tabelnya berisi penjualan, HPP, biaya administrasi penjualan, margin kontribusi, ada juga biaya tetap dan laba bersih. Nah, cara mencari penjualan di tahun 2022 penjualannya ada 150.000. 150.000 dikali dengan harga jual pokok, harga jual produk per unit. Dapatlah hasilnya 1.500.000.000. Sebelahnya juga sama. Kemudian kita masuk ke HPP. Cara mencari HPP yaitu sama dengan min penjualan dikali dengan HPP per unit. Kemudian kita mencari biaya administrasi dan penjualan. Cara mencari biaya administrasi dan penjualan dikali dengan biaya administrasi penjualan. Nah, setelah kita dapat mencari biaya administrasinya, kemudian kita mencari margin kontribusinya. Cara mencari margin kontribusinya, kita memakai rumus SUM. SUM penjualan ditambah di blok sampai ke biaya admin dan penjualan. Dapatlah margin kontribusinya 1.031.250.000. Sama juga sebelahnya SUM. Hmm. Setelah kita dapat margin kontribusinya, kita masuk ke BOP. BOP ini yaitu biaya overhead tetap per tahun dan biaya administrasi tetap per tahun. Kita tinggal pindahin saja. Nah, setelah kita sudah mengetahui biaya tetapnya, kita langsung menghitung laba bersih. Cara menghitung laba bersih pada variabel costing yaitu margin kontribusi dikurang dengan BOP dikurang dengan biaya admin dan penjualan. Dapatlah laba bersihnya 881.250.000. Sama juga rumusnya. Nah, setelah kita sudah dapat laba bersihnya,
Kemudian kita menghitung laporan laba rugi full costing. Pada tabel full costing terdapat tabel penjualan, HPP, laba kotor, biaya admin dan penjualan, ada laba bersih. Nah, cara mencari cara mencari penjualan pada full costing sama seperti dengan variable costing. Penjualan dikali dengan harga jual produk per unit. Penjualan dikali harga jual produk per unit. Nah, setelah kita mencari penjualan, kita kemudian mencari HPP dari full costing. Bedanya cara mencari variable costing dan full costing dari rumusnya cara mencari HPP. Kalau di variable costing, dia memakai sama dengan penjualan dikali HPP per unit dikurang biaya overhead tetap per tahun dibagi produksi dikali penjualan. Dapatlah hasilnya 300. Sebentar, ada kesalahan. Jangan lupa memakai min. Penjualan dikali dikurang overhead per tahun dibagi produksi dikali penjualan. Dapatlah hasilnya min 525 juta. Sama juga dikali dikurang dibagi Nah, setelah kita mencari HPP-nya, kemudian kita mencari laba kotornya. Cara mencari laba kotor, kita memakai rumus subtotal. Kita memakai rumus subtotal, kemudian kita pakai sum, kita blok penjualan dan HPP, dapatlah hasilnya 975 juta. Sama juga subtotal, sum, subtotal. Nah, setelah kita mencari laba kotor, kemudian kita mencari biaya administrasi penjualan. Cara mencari biaya administrasi penjualan pada full costing yaitu sama dengan penjualan dikali dikurang penjualan dikali
Ini salah. Bentar, teman-teman, ada kesalahan. Hmm. Dia harus memakai min ya, teman-teman. Jangan sampai lupa. Penjualan. Nah, setelah kita sudah dapat mencari laba kotor dan biaya administrasi penjualannya, kita kemudian mencari laba bersih. Cara mencari laba bersihnya, kita memakai rumus. Kita masuk data. Hmm. Bentar ya, teman-teman. Tadi masuk total. Oh, gitu. Total. Nah, setelah kita dapat laba bersih dari full costing, kemudian kita membuat tabel perbandingan. Tabel perbandingannya itu
Metode variabel tabel gabungan, bukan bandingan, gabungan metode variabel costing dan full costing, yang dimana ada laba bersih, selisih, unit produk, unit penjualan, perubahan persediaan, tarif overhead, dan selisih akhir. Cara mencarinya, laba bersih. Laba bersih dari full costing tadi di tahun 2022 ada, ini tinggal pindahin saja. Variabel costing juga. Nah, setelah kita sudah pindahin mencari laba bersihnya, kita mencari selisih dari kedua metode tersebut. Selisihnya, cara mencarinya, full costing dikurang variabel costing. Full costing dikurang variabel cost. Sebentar. Full cost. Yang tadi, hmm, oh, sorry. Nah, udah teman-teman, tadi ada kesalahan. Ini. Nah, hasilnya seperti ini, kemudian kita memasukkan unit produk dan unit penjualan. Unit produknya kita tinggal pindahin saja dari tahun 2022, 23, 24. Sama juga penjualan. Nah, kemudian kita mencari perubahan persediaan. Cara mencari perubahan persediaan yaitu unit produk dikurang unit penjualan. Unit produk dikurang unit penjualan. Kemudian kita mencari tarif overhead. Tarif overhead. Kemudian kita mencari selisih akhir. Selisih akhir persediaan dikali overhead. Persediaan
dikali over. Nah, setelah kita sudah mencari selisih akhirnya, dapatlah hasilnya segini. 25 juta di tahun 2022, 10 juta di tahun 2023, 5 juta di tahun 2024. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil, metode full costing dan variable costing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung pada tujuan penggunaannya. Full costing lebih cocok digunakan dalam pelaporan keuangan eksternal, sementara variable costing lebih tepat digunakan untuk analisis internal, karena menunjukkan biaya relevan yang lebih jelas. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.